مهادا والجبال أوتادا وخلق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman wala amma ba'du. Perkenalkan, kami dari Yayasan Qurrata Persada Indonesia yang bergerak di bidang dakwah Al-Quran dan digital marketing. Hari ini kami menyambut seluruh peserta sekalian dengan salah satu program yayasan kami, yaitu Tafakur. Program ini bertujuan untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Adapun berinteraksi dengan Al-Quran seperti membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama berusaha istiqomah berinteraksi bersama dengan Al-Quran. 1-3 ayat setiap hari, dan akan ditemani oleh fasilitator yang insya Allah terstandarisasi dan sabar. Tentunya yang spesial dari kami adalah akan ada panduan e-book pembelajaran Al-Quran yang berisi asbabun nuzul, terjemah perkata, tadabbur ayat, dan rekomendasi amal dari surat yang Bapak Ibu hafalkan. Selain itu, nantinya akan ada kajian bersama yang bertemakan tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz program Tafakur. Insya Allah, itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga kami bisa memuliakan serta melayani penghafal Al-Quran dan penuntut ilmu. Dan setelah ini akan ada kajian yang bertemakan fungsi Al-Quran bagi orang beriman bersama Ustadz Ali Ridho Al-Hafiz. Selamat datang menjadi keluarga besar Qurrata. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita minta tolong kepada Allah dan kita minta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu-nafsu kita, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat, salam, keberkahan untuk Nabi kami, Rasul kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat pengikut beliau. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang Engkau terima.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa dzurriyyatina fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami, keluarga kami, keturunan kami tentang agamamu ini dan ajarilah kami tentang Al-Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ada nikmat lain yang lebih besar dari sekedar sehat walafiat, yaitu nikmat Allah berupa keimanan, ya. Iman kepada Allah, ya. Iman kepada Al-Qur'an, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, di kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan membahas satu tema tentang fungsi Al-Quran bagi orang beriman. Jadi tema kita di kesempatan pagi ini, yaitu fungsi Al-Quran bagi orang-orang beriman. Hadirin rahimakumullah, bagi yang membawa mushaf silakan dibuka surat Yunus ayat 57. Silakan. Surat Yunus ayat 57. Kita akan mentadaburi ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kalau diterjemahkan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad, sungguh atau benar-benar, ya. Ja'atkum, ya, telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum. Nasihat, ya, mau'izah, nasihat mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ini Allah Ta'ala. Wa shifa'un, dan obat. Lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Wahudan, dan petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Teman-teman sekalian, hafizakumullah, para pencinta Al-Quran, ada empat fungsi Al-Quran yang Allah jelaskan di surat Yunus ayat 57 ini. Ya. Yang pertama, Allah berfirman, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Yang pertama, Al-Quran ini adalah nasihat. Teman-teman, siapa di antara kita yang bisa hidup sendiri tanpa nasihat orang lain? Ya, setiap kita pasti butuh nasihat. Ya. Anak butuh nasihat dari orang tuanya. Ya. Adik butuh nasihat dari kakaknya. Ya, dan seterusnya. Apalagi status kita sebagai makhluk Allah, ya. Tentu butuh nasihat dari pencipta kita. Ya. Mungkin panjenengan bertanya, ya, Ustaz, apa bedanya nasihat dari sesama manusia, dari teman, dari tetangga, dari kolega, ya, dengan nasihat dari Allah?
Ya. Teman-teman hafidhakumullah, kalau nasihat dari teman bisa benar, bisa jadi salah. Ya. Betapa banyak ada teman memberikan nasihat, tapi nasihat itu justru menyesatkan. Na'udzubillah ya. Tapi kalau nasihat dari Allah, maka Allah Ta'ala adalah ahsanul khaliqin. Ya. Di surat yang lain disebutkan Allah itu ahkamul hakimin, ya, yang hakim yang paling bijaksana. Jadi nasihatnya itu teman-teman bijaksana. Ya. Beda kalau nasihat ya seseorang, mungkin dia ada motif biar saya dapat hartanya, biar saya dapat apa dari dia. Akhirnya nasihatnya ada motif di baliknya. Kalau bahasa kita ada udang di balik batu ya. Tapi Allah Ta'ala memberikan kita nasihat ya atas problem-problem kita, maka nasihatnya adalah ahsanul hakimin, ahkamul hakimin ya, yang paling bijaksana. Ada nggak teman-teman yang hari ini tidak sedang menghadapi masalah? Ya, kita semua menghadapi masalah teman-teman. Ya. Bisa masalah pribadi, bisa masalah keluarga, bisa masalah dengan teman, ya, masalah dengan tetangga, dan seterusnya. Di mana semua ini kadang-kadang kita mentok nggak punya jawaban, mentok kita nggak punya solusi, ya, mentok kita nggak punya jalan keluar. Maka jauh-jauh hari 1445 tahun yang lalu Allah sudah siapkan jawaban nasihat dari problem-problem kita itu teman-teman. Maka seorang mukmin, orang beriman sudah pantas selayaknya untuk intens berinteraksi dengan kitabullah ini. Ya. Baik muslim atau muslimah, baik sudah menikah atau belum menikah, sudah seyogianya, sudah selayaknya, sudah pantasnya untuk dia intens berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Karena di sana ada nasihat-nasihat. Ya. Kalau hari ini banyak istilah hoax ya, berita hoax atau yang hoax yang menyesatkan, kitabullah tidak. Rasulullah mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Bahwa ucapan, perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Maka teman-teman kalau sedang tilawah Al-Quran, atau bahkan nanti menghafal Al-Quran, Anda sedang murojaah, mengulang-ulang hafalan, sebenarnya sedang mengulang-ulang menghafal nasihat demi nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sedang menghafalkan wejangan demi wejangan dari Allah Ta'ala. Maka nanti mungkin teman-teman yang sedang menghafal Quran, menghafal satu ayat, ya, difahami ada nasihat apa di sini, ya. Nambah 2 ayat, ada nasihat apa di ayat yang kedua ini? Ada wejangan apa dari Allah? Jangan-jangan ini cocok dengan problem saya hari ini. Ya. Nanti misalkan nambah 3 ayat, lah ada nasihat apa di ayat ketiga ini? Ya. Ini contoh aja, contoh ya. Di beberapa daerah sekarang lagi musim apa? Penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk itu ya. Ada beberapa kemarin saya silaturahim. Solusinya bagaimana Ustaz? Oh ya. Pakai selimut kalau tidur. Bukankah itu solusi dari surat Muzammil, surat Mudaththir ya? Ya ayyuhal muzammil.
Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, ya, wahai orang yang pakai selimut saat tidur. Ya. Kadang-kadang kita abai dengan nasihat-nasihat Al-Qur'an. Ya. Itu memang panggilan ayatnya untuk Rasulullah, ya. Tapi kan Al-Qur'an ini umum untuk kita semuanya. Nah ini, ada nasihat dari Allah Ta'ala di setiap ayat yang akan kita hafal. Nah, maka saran saya, teman-teman yang sedang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan yang lain-lain, sambil menghafal, sambil tilawah, sambil murojaah, ayat demi ayat itu, coba sedikit demi sedikit difahami. Apa di balik ayat ini? Ada nasihat apa dari Allah di balik ayat ini? Ya. Baik, ini yang nomor pertama. Jadi fungsi Al-Quran bagi kita, orang-orang beriman ini adalah dia nasihat. Setiap ayatnya. Kalau di Al-Quran itu ada 6.000, ya, 6.300 sekian ayat, maka ya ada 6.000 nasihat, teman-teman. Ada 6.000 wejangan dari Allah Ta'ala untuk kehidupan kita. Ada 6.000 solusi yang sudah Allah siapkan untuk jalan keluar dari problem-problem rumah tangga, problem-problem keluarga, problem-problem masyarakat, bahkan problem-problem individu kita. Sudah ada jawabannya dari Allah Ta'ala sejumlah 6.000. Baik. Itu yang pertama, nggih. Fungsi Al-Quran bagi kita. Ustadz, saya ada masalah begini, ya, dengan suami saya. Ustadz, saya ada masalah begini dengan tetangga saya. Ustadz, saya ada masalah dengan keuangan saya. Ustadz, saya ada masalah dengan kesehatan saya. Ya. Maka orang yang beriman yang sudah meyakini akan kebenaran Al-Quran, dia akan berusaha mencari inspirasi-inspirasi, solusi jalan keluar dari nasihat-nasihat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tentu bisa konsultasi dengan orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, apa fungsi kitabullah, ya, Al-Quran kita ini untuk kita orang-orang mukmin? Yang kedua Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nomor dua, fungsi Al-Quran ini, teman-teman, hafizakumullah, adalah syifa, obat, lima fis sudur, untuk penyakit, untuk hal-hal negatif yang ada di dalam hati kita. Teman-teman hafizakumullah, Allah Ta'ala itu menciptakan kita, ya, itu punya pembawaan, ya. Satu, bakhil. Jadi kita ini oleh Allah settingan awalnya itu kikir, pelit. Nah, sifat kikir atau pelit ini dan juga sifat-sifat negatif yang lain, insya Allah nanti saya sebutkan, itu akan terus melekat di kita dan tidak akan sembuh kecuali kita akan obati dengan Al-Quran ini. Ya.
ada sifat kita lagi yang itu ada sejak kita lahir, suka membantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Ketika ada perintah Allah, ketika ada syariat Allah Ta'ala, kita membantah, kita menolak. Nah itu juga pembawaan, suka membangkang. Ini hadirin akan terus melekat menjadi penyakit di dalam hati kita, tidak akan hilang kecuali akan diobati oleh Al-Quran. Ada sifat lagi innal insana khuliqa halu'a. Kita punya penyakit teman-teman namanya itu gampang berkeluh kesah. Ya. Ya, sebentar lagi begini. Ya, sebentar lagi begitu. Ya, ini barang-barang lah harganya naik. Ya, ini itu karakter kita. Nah, ndak ibu-ibu, ndak bapak-bapak, ndak yang sudah menikah atau belum menikah, semuanya kena penyakit namanya berkeluh kesah ini. Nah, ini obatnya laki-laki juga di dalam Al-Quran. Dan ada penyakit teman-teman, hafidhukumullah, yang ini sangat bahaya sekali. Kesyirikan, penyakit namanya kekufuran, riya, ya, dengki, dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit yang berat. Yang laki-laki, obatnya hanyalah Al-Quranul Karim. Ini mungkin sedikit cerita ya teman-teman semuanya, hafidhukumullah. Ada satu penyakit itu namanya ghil atau hiqat, dengki, atau apa kalau bahasa hari ini ya. Intinya dengki itu kalau ada orang lain, tetangga, atau dari lembaga lain, atau dari komunitas di luar komunitas kita itu mendapatkan nikmat, kita nggak seneng. Itu hiqat. Ya. Kita orang Indonesia misalnya, ada saudara-saudara kita muslimin di Malaysia itu mendapatkan nikmat misalnya, kemudian kita nggak seneng. Nah itu namanya termasuk ghil. Ya. Kita belajar di sebuah lembaga, kampus atau universitas A gitu ya. Kemudian dia nanti ada muslimin lain dari kampus universitas B atau C itu mendapatkan kebaikan. Nah, kita nggak seneng, wah, kenapa kok bukan kampus kita ya? Wah, ini harusnya kita nih. Nggak seneng kampus lain, umat muslimin lain mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dalam sebuah bidang tertentu, lah itu namanya ghil. Ya. Nah teman-teman ini juga sifat bawaan kita. Ya. Wah, dia sudah dapat sukses sekian juz, ya. Kemudian kita nggak seneng gitu ya. Nah ini namanya ghil teman-teman. Ya. Oh dia diterima, lamarannya diterima. Aku kok belum. Wah, kemudian dia nggak bahagia. Nah, itu juga ghil. Nah, penyakit-penyakit hati yang saya sebutkan banyak tadi, dan para ulama sudah membuat kitab khusus yang tentang penyakit-penyakit seperti ini,
akan terus ada pada kita. Ya. Gampang marah, gampang ngambek, dan seterusnya, itu obatnya di Kitabullahin Al-Quranul Karim. Ya. Cinta dunia, siapa yang nggak cinta dunia di antara kita? Obatnya apa? Al-Quran. Ayo, yang masih suka ngambekan, ayo bapak-bapak yang masih suka kikir, ibu-ibu yang suka bakhil, ayo kita obati. Dan obat itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Mana Ustadz? Mungkin teman-teman bertanya ya, Ustadz mana yuk ayat yang bisa menjadi obat bagi kita dari penyakit kikir. Nanti teman-teman bisa cek ya, salah satunya. Ini salah satu ya, salah satu obat. Kalau kita baca ayat ini, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan disembuhkan dari penyakit bakhil atau kikir ini. Ya, suka harta dan nggak mau menginfakkan. Ditumbuk-tumbuk saja. Ada di surat At-Taubah ya, ini contoh aja teman-teman. Nanti di surat Taubah juz 10, teman-teman sudah menghafal Al-Quran atau sedang tilawah, melewati surat At-Taubah di juz 10, nanti ada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya di surat At-Taubah, mohon maaf. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Surat At-Taubah ayat 34 teman-teman. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak mau menginfakkan, disimpan aja di tabungan, di rekening, ya ditumpuk sekian juta, sekian miliar, sekian triliun sampai menumpuk-numpuk, tapi nggak mau diinfakkan di jalan Allah. Allah mengingatkan, fabashirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dia, beri kabar gembira dengan azab yang sangat menyakitkan. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu pada hari emas, perak dan uang-uang hartanya tadi itu nanti di akhirat ya oleh Allah di neraka jahanam dipanaskan teman-teman. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian hartanya tadi yang ia simpen tadi itu dipakai untuk apa? Nyetelika. Nyetelika jibahuhum ya, kening kita ya. Kalau kita masih pelit dengan harta kita, numpuk-numpuk saja, nggak mau diinfakkan, maka harta ini, rekening kita yang di bank ini, di bank itu, berupa emas ini, berupa emas itu, nanti itu akan oleh Allah dijadikan, dipanaskan, dipakai untuk nyetelika kening kita. Tidak hanya itu, wa junubuhum ya, dan lambung kita, jadi perut kita ini juga disetelika sama uang kita sendiri. Wa zuhuruhum, dan punggung ya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang kikir dan pelit itu, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nih rasakan. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa balasan, inilah harta, inilah emas, inilah rekening yang kalian simpan untuk diri kalian. Ya, nggak mau diinfakkan di jalan Allah. Kita simpan aja. Ya, kita jadi istri yang pelit misalkan, istri yang kikir atau suami yang pelit, nggak mau nyumbang ke tetangganya dan seterusnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah ini teman-teman, ini contoh ya, ini contoh satu ayat saja bahwa Al-Quran itu obat. Obat yang ada dalam
hati kita, penyakit hati kita loh teman-teman, itu obatnya Al-Quran. Kalau kita baca terus mengulang-ulang ayat ini, coba nanti teman-teman yang sedang menghafal Quran, menghafal ayat ini, waduh, pasti ingat ya Allah, dompet tebalku ini nanti jadi setelika di akhirat ya, rekening gendut saya ini jadi setelika ya, dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini yang kedua, poin kedua tentang fungsi Al-Quran bagi orang beriman, dia adalah obat. Apalagi contoh ya, Ustaz, saya punya penyakit hati, Ustaz. Apa itu? Suka dendam, Ustaz. Nggak mau memberikan maaf, suka dendam, nggak mau memaafkan orang yang pernah menyakiti saya. Dulu saat kecil, saat sekolah, SD atau SMP, ada orang yang suka membuli saya, Ustaz. Sampai sekarang itu saya nggak bisa nggak bisa memaafkan. Gimana Ustaz caranya? Ada obatnya teman-teman. Yaitu nanti di juz 4 ya, di surat Al-Imran ya. Ini contoh aja nggih, bahwa Al-Qur'an itu obat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman yang ada juz 4 bisa dicek. Ini terkenal ayatnya, ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi surga itu disebutkan di sini itu sudah disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang salah satu cirinya orang bertakwa itu suka memberi maaf. Ya. Suka memberi apa? Memberi maaf. Coba teman-teman, betapa banyak orang yang pernah berbuat jahat ke kita. Banyak. Nggak terhitung ya mungkin. Kalau tiap hari orang yang pernah jahat ke kita, nyakiti kita, itu kita pikir terus. Stroke kita mungkin ya. Tetangga nyakiti, kita pikirin ya. Teman SD dulu ada 10 orang nyakiti, kita pikir. Saat SMP kita punya teman 5 orang nyakiti, kita pikirin. Sehingga semua ya. Tukang sayur, tukang bakso pernah nipu kita, kita pikirin terus. Tidak pernah kita maafkan. Wah, gak lama kayaknya kita. Nah teman-teman, obatnya apa? Wal'afina, sudah maafkan. Ya Allah, teman-teman yang dulu di SD saya suka nyembunyiin sepatu, ya Allah, tak maafkan. Dulu teman-teman di SMP yang suka coret-coret jilbab saya, ya Allah, tak maafkan. Dulu teman yang suka ngutang waktu kampus sampai sekarang nggak nyaur-nyaur, ya sudah tak maafkan ya. Ya Allah, dulu yang suka ngambilin sampo di kos-kosan ya, pakai sampo tanpa izin, tak maafkan. Sudah. Itu hati kita jadi ayem teman-teman. Nah ini apalagi dalam hal rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Itu kalau nggak suka memaafkan pasangan, itu hari-hari di keluarganya kayak neraka. Ya. Maka salah satu obat ya, penyembuh dari prahara di keluarga, prahara di masyarakat, prahara di kehidupan pribadi kita adalah memberi maaf. Ini ayatnya. Dan itu akan jadi obat. Coba cek hati-hati yang masih suka cemberut ini, wajah-wajah yang masih suka cemberut, jangan-jangan ada orang-orang yang belum dimaafkan. Iya Ustaz, saya ditinggal nikah Ustaz. Misalnya ya. Iya Ustaz, ini begini, begitu, dan seterusnya. Sudah, maafkan.
itu menjadi pintu kunci surga kita insya Allah ta'ala. Baik, yang kedua obat ya. Yang pertama tadi apa? Al-Quran sebagai nasihat atau wejangan dari Allah. Yang kedua fungsi Al-Quran adalah obat. Maka teman-teman ingat yang sedang menghafal Al-Quran atau mau menghafal Al-Quran, pastikan ayat demi ayat yang teman-teman hafal, ayat demi ayat yang teman-teman murojaah itu difahami, kemudian ini obat apa ya? Ini obat dari penyakit apa ya untuk hati saya ini? Sehingga ada 30 juz itu obat semua. 114 surat itu penyembuh semua teman-teman. Ya. 6.300 lebih ayat itu, ayat demi ayatnya itu obat. Nah, makin banyak kita konsumsi jamu atau obat ini ya insya Allah sehat. Tapi Ustaz kan pahit. Ibu-ibu ada nggak jamu yang nggak pahit? Ya pahit ya, kecuali madu ya. Tapi secara umum jamu itu pahit. Ya, ayat-ayat Al-Quran ini pahit teman-teman, tapi menyehatkan. Sulit Ustaz melupakan kejahatan dia misalkan. Sulit Ustaz melupakan kezaliman dia. Sudah luar biasa Ustaz. Tapi dia muslim, iya muslim Ustaz. Tapi suka nyakiti, maafkan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga sekarang. Kembali ke surat Yunus. Fungsi Al-Quran bagi kita orang beriman, setelah tadi yang pertama, wejangan dari Allah atau nasihat. Yang kedua, obat. Nah, yang ketiga ini, wahudan. Petunjuk, teman-teman. Petunjuk apa Ustaz? Ya petunjuk dalam kehidupan ini teman-teman. Kita semua sedang berjalan menuju surganya Allah. Kita sedang perjalanan menuju tempat kembali yang sebenarnya. Yaitu surga Allah Ta'ala. Karena ya memang kita ini aslinya rumahnya di surga. Ya. Bapak kita dulu Nabiullah Adam alaihissalam itu kampungnya ya di surga. Bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Arab bahkan bukan. Kita manusia ini asal-usulnya dari surga. Dan kita OTW kita ini. Sedang OTW menuju surga Allah Ta'ala. Maka kita perlu petunjuk teman-teman. Bagaimana agar perjalanan menuju surga ini tercapai begitu nggih? Selama kita di dunia ini belok kiri, belok kanan. Nah, ini juga petunjuknya ada di dalam Kitabullah Al-Qur'an ini. Contoh ya, kalau bulan Ramadan kita sudah hafal nggih? Surat Al-Baqarah 183. Ada petunjuk apa, teman-teman? Ya, berpuasa betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, saat Ramadan ada petunjuk kita untuk berpuasa Ramadan, berpuasa. Itu petunjuk teman-teman. Ya. Nanti bagi yang melihat di surat Al-Baqarah misalnya ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Nah, ini juga petunjuk teman-teman. Nanti ada lagi misalkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Di juz 18 nanti teman-teman akan lewat di surat An-Nur. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, ya. Menundukkan pandangan, ya, menjaga kemaluan, menutup aurat. Ini petunjuk, teman-teman. Ini semuanya hudan. Ini petunjuk, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba
ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba, ya. Dan seterusnya ada banyak teman-teman petunjuk-petunjuk itu. Dan 30 juz ini semuanya petunjuk. Nah, bagi teman-teman yang sedang menghafal, murojaah, tilawah, atau sedang menambah hafalan, selain tadi mengambil nasihat, mencari obat, pastikan teman-teman juga ada petunjuk apa ini di ayat ini. Misalkan besok mau menghafal surat Abasa, di juz 30 itu ada namanya surat Abasa, teman-teman. Abasa wa tawalla. Ada petunjuk apa di sini? Ada nasihat Allah apa di sini? Ya, ada obat apa ini? Ya. Apa kira-kira teman-teman? Abasa wa tawalla itu petunjuk untuk kita apa kira-kira? Jangan gampang-gampang berwajah cemberut. Sebaliknya, sukalah, gampanglah berwajah seri, berwajah ceria, berwajah ya ceria ya teman-teman ya, nggak masem. Kan itu ceritanya Rasulullah SAW sedang menyampaikan, ya, berdakwah kepada pembesar-pembesar Makkah, ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat itu disebutkan beliau buta, kemudian Rasulullah nggak seneng, ya. Akhirnya Rasulullah berpaling, bermuka masam dan berpaling dari beliau ini. Maka Allah menyebutkan, menurunkan surat Abasa ini. Ya. Jadi jangan sampai ya nanti kita teman-teman berteman, berkawan dengan yang kaya-kaya saja. Ya. Bestinya hanya orang-orang tertentu saja, Anda. Ustadz, kenapa saya kok jodoh saya nggak datang-datang, Ustadz? Ya. Atau Ustadz, kenapa anak saya nggak dapat jodoh, Ustadz, ya? Ini sering ini curhatnya bapak-bapak yang sudah, mak-mak yang sudah sepuh-sepuh. Saya sudah punya anak nggak jodoh. Oh, jangan-jangan panjenengan sebagai orang tuanya suka cemberut, ya. Jadi calon mertua ini pada takut semua, gitu kan? Waduh, jangan menikah sama itu. Waduh, galak banget ini bapak ibunya, ya sudah. Nggak ada senyumnya sama sekali. Dengan tetangga bermuka masam, dengan kerabatnya bermuka masam, ya sudah. Nah ini jangan-jangan itu obatnya, teman-teman. Paham ya? Jadi petunjuk 6.000 ayat itu semuanya petunjuk, teman-teman. Nah, terakhir, fungsi yang keempat dari kitabullah Al-Quran, ini untuk kita orang beriman, ya, dia adalah rahmat. Dia adalah apa? Wa rahmatun lil mu'minin. Ini adalah rahmat Allah untuk kita semuanya. Rahmat, kasih sayang Allah, ya, pemberian Allah untuk kebaikan kita, teman-teman. Ya. Terkadang kita diberi sesuatu, tapi sesuatu itu bukan rahmat. Contohnya apa, Ustaz? Ya, tiba-tiba hadirin dapat paket itu ya, kiriman. Ya. Isinya narkoba, naudzubillah. Apakah paket ini, kiriman ini rahmat? Bukan. Ini bisa jadi musibah, ya. Dibuka loh, narkoba. Tiba-tiba ada polisi datang. Jangan bergerak. Wah, kita kena tangkap nih. Padahal ini bukan milik kita, ya. Ada kurir salah kirim gitu kan. Kadang-kadang sebuah pemberian, sebuah hadiah itu tidak mesti itu maslahat, tidak mesti itu kebaikan, tidak mesti itu adalah menjadi rahmat untuk kita. Kadang-kadang pemberian seseorang
hadiah, dan yang lain itu justru mencelakai kita. Nah ini beda dengan kitabullah ini teman-teman, Al-Quran ini. Ayat Al-Quran, ayat demi ayatnya, surat demi suratnya itu adalah rahmat, pemberian dari Allah yang kasih sayang. Tapi kan berat Ustaz, iya berat tapi ini kasih sayang Allah teman-teman. Ustaz saya itu kok sulit sekali ya, tahajud itu. Tahajud itu kasih sayang Allah untuk kita teman-teman. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Oh itu tahajud itu rahmat Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Saat saya masih sulit untuk menahan marah. Loh, nahan marah itu kasih sayang Allah Ta'ala untuk kita. Jadi teman-teman, nanti teman-teman saat menghafal Quran, tiap hari ya, berinteraksi kuat dengan Al-Quran, ayat demi ayatnya, bahkan huruf demi hurufnya itu rahmat teman-teman. Rasulullah pernah menyampaikan, man qara al-Quran, ya, barang siapa membaca Al-Quran, baik dihafal, di muraja'ah, apapun, falahu hasanah, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, ya. Teman-teman nanti muraja'ah, nambah hafalan, ayat demi ayat, itu per hurufnya 10 kebaikan. Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ayo coba bareng-bareng. Alif lam mim.